Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan mengkaji satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Man Istama'a wa Ansata fil Khutbah, yaitu kelebihan ataupun keutamaan orang yang mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, wa ansata, dan kelebihan orang yang diam fil khutbah, ketika khutbah disampaikan atau pada saat khutbah. Hadirin jamaah maghrib, saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan judul pembahasan kita pada malam hari ini, saya yakin kita semua sebenarnya sudah paling tidak kita faham, dan bisa jadi kita sudah amalkan. Apa sebabnya? Karena orang yang melakukan atau orang yang berbicara tidak diam, bahkan tidak mendengarkan khutbah, oleh mayoritas ulama itu mengatakan bahwa khutbahnya sebenarnya itu sia-sia. Maaf, salat Jumatnya itu sia-sia. Sementara ini yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat muslim kita, ketika salat Jumat itu atau khutbah, khatib itu sedang menyampaikan khutbahnya. Masih begitu banyak kita dapatkan orang yang tetap saja berbicara ketika khatib sedang khutbah. Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang datang ke masjid, jangankan mendengarkan dengan baik, mendengarkan saja tidak. Kenapa? Karena ketika khatib sedang khutbah, baru memulai khutbah pertamanya, atau baru saja mungkin khatibnya itu menyampaikan salam, dia sudah memulai juga tidur. Dan ini yang banyak ini, ya, ini yang sering kita dapatkan. Karena saya biasa khutbah, setiap Jumat saya khutbah, saya biasa memperhatikan ketika saya sudah mulai khutbah, wah sudah enak sekali tidurnya, memetui tempat tidur ku Jumai. Oi, bahkan Jumat kemarin itu ngorok Pak, mengorok yang tempat tidur. Sampai saya lihat itu sebelahnya dia kode-kode itu cuke-cuke, ngorok itu. Nah disitulah memang perannya setan itu tina capu-capu mata rokotoma mangkalinga kikatobah. Enak itu kalau tidurnya sedang khutbah, apalagi ini siang-siang. Apalagi kalau Jumatnya itu sedang hujan Pak, wah enak sekali tidur itu. Sekalipun saya belum pernah melihat khatibnya juga tidur, kematin rotoni Pak kata bawa, itu tambah gawat itu, ya. Tapi ini nyata ya, sering kita lihat khatib sedang berkhutbah mereka tidur. Sementara oleh Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mendengarkan khutbah itu dengan baik. Kenapa? Khutbah itu adalah ibadah. Itu adalah bagian dari salat Jumat. Tidak bisa dipisahkan antara khutbah dengan salat Jumat. Al-khutbatu makanatu rakaatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Berbeda dengan ceramah biasa seperti sekarang. Kalau kita mau tidur silakan saja.
karena tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan sholat maghrib. Tapi kalau khutbah Jumat itu memang sangat terkait dengan sholat maghrib. Itulah sebabnya kalau khutbah Jumat itu sama sekali atau haram hukumnya khatib itu membuat ketawa para jamaah. Tak boleh kita ketawa. Karena itu artinya sama dengan ketika kita ketawa dalam sholat. Ketika kita ketawa dalam salat, pertanyaannya apakah salat kita itu sah atau tidak? Tentu kita mengatakan itu tidak sah. Begitu halnya dengan orang yang ketawa ketika dia mendengarkan khutbah. Makanya khatib itu tidak boleh sama sekali membuat jamaah itu ketawa. Ya, karena fenomena umum sekarang hadirin, penceramah yang paling disenangi adalah penceramah yang bisa membuat kita ketawa. Kalau tidak menarik itu. Tidak menarik itu kalau tidak membuat kita ketawa. Ya. Tapi kalau dari mulai salam sampai akhir itu kita ketawa terus, itulah yang diimpikan oleh jamaah itu. Ini bagus ini. Apanya bagus? Ketawa terus gitu. Nah, itu menarik.